Di tengah perubahan zaman, sekolah tetap menjadi tempat menanam nilai dan pengetahuan. Salah satu sarana pentingnya yaitu perpustakaan. Namun, perpustakaan kini tak sekadar ruang buku. Ia menjadi pusat literasi budaya, tempat menggali jati diri bangsa. Melalui transformasi digital, perpustakaan kini tak hanya fisik. Akses informasi menjadi lebih inklusif dan merata. Pelajar, petani, UMKM, hingga generasi muda bisa belajar dan berkembang. Perpustakaan adalah ruang kolaborasi antara teknologi dan tradisi, antara pengetahuan dan tindakan. Untuk mewujudkan Indonesia emas, kita butuh generasi emas. Dan generasi emas lahir dari budaya baca, dari rasa ingin tahu, dan dari akses pada informasi yang benar. Disinilah peran perpustakaan menjadi vital. Ia bukan hanya pelengkap pembangunan, tapi pusat peradaban. Mari kita dukung generasi literasi nasional. Mari hidupkan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat. Karena Indonesia Emas 2045 dimulai dari halaman-halaman buku, dari semangat mencari tahu, dan dari perpustakaan yang hidup. Di tengah alam indah Pulau Lombok, budaya tumbuh dalam diam, diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan budaya adalah dulang mesaji, tradisi yang syarat makna, nilai, dan kearifan. Dulang mesaji berasal dari kata dulang, yang berarti nampan, dan mesaji yang berarti persembahan. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Dulang mesaji, tradisi masyarakat Sasak yang syarat makna. Dulang bukan sekedar wadah, ia simbol penghormatan, syukur, dan kebersamaan. Ketika tradisi ini masuk ke perpustakaan sekolah, anak-anak belajar lebih dari sekedar kata-kata. Melalui program literasi budaya, siswa menulis cerita tentang pengalaman mereka dalam tradisi ini. Dulang berisi makanan tradisional yang disusun dengan rapi dan penuh simbol, menggambarkan harapan, doa, dan kebersamaan. Setiap unsur dalam dulang memiliki makna, nasi sebagai sumber kehidupan, lauk sebagai rasa syukur, dan hiasan sebagai keindahan batin. Tradisi ini bukan hanya tentang persembahan, tapi tentang nilai-nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap alam dan sesama. Di balik keheningan prosesi, tersimpan pesan yang mendalam, bahwa hidup harus dijalani dengan seimbang, antara jasmani dan rohani, antara manusia dan lingkungan. Di era modern, dulang mesaji menjadi pengingat bahwa identitas kita tertanam dalam tradisi. Menjaga tradisi bukan berarti menolak kemajuan, tapi merawat akar agar pohon budaya tetap berdiri kokoh. Dulang mesaji bukan sekadar upacara, ia adalah pesan leluhur yang mengajarkan harmoni, syukur, dan kearifan. Menariknya, dulang mesaji kini terintegrasi dengan budaya literasi sekolah. Di sekolah, dulang mesaji dikemas dalam bentuk kegiatan rutin, momen di mana siswa duduk bersama, berbagi hidangan yang mereka bawa dari rumah, dan saling bertukar cerita. Namun, kegiatan ini bukan hanya soal makan bersama. Ini adalah ruang edukatif yang kaya nilai. Melalui program literasi budaya, siswa menulis cerita tentang pengalaman mereka dalam tradisi ini. Mereka menggambar dulang, mencatat maknanya, dan membacakan kisah kepada teman-teman. Mereka belajar menyampaikan ide, menjaga tradisi, dan merangkai nilai-nilai luhur. Literasi yang mengakar pada budaya lokal membuat pelajaran lebih bermakna. Peran perpustakaan sekolah sangat vital. Sebagai sumber belajar, perpustakaan menyediakan bacaan-bacaan tematik yang mendukung dulang mesaji. Bahkan, perpustakaan menjadi mitra aktif dalam merancang konten literasi yang kontekstual sesuai nilai lokal.
Siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tumbuh dengan identitas dan karakter. Mari, jadikan perpustakaan sekolah sebagai ruang tumbuhnya literasi yang berbudaya, literasi yang menyatukan buku, tradisi, dan karakter. Karena dari dulang mesaji, kita belajar menghargai, memberi, dan merawat budaya untuk masa depan. Di perpustakaan SMP Negeri 1 Aikmal, kebutuhan literasi budaya sangat lengkap. Kita, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki tanggung jawab besar di mana membaca bukanlah hanya aktivitas pengisi waktu luang, tetapi investasi masa depan. Mari kita jadikan literasi sebagai budaya kolektif. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masa depan yang cerah, penuh inovasi, dan berdaya juang. Semoga semangat literasi tetap membara di dalam hati kita semua.